Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020. Kita masih di sekitar tanggal 8 atau 9 bulan Rabiul Awal 1432 Hijriah. Dan bagi mereka yang baru menyaksikan pertama kali bahasan kami ini, saya akan mereview kembali ya keseluruhan tema kita ini sedang bicara apa. Kita sedang membicarakan tentang realitas zaman di mana kita lihat hari ini umat Islam sedang hidup dalam kekelaman zaman yang luar biasa. Sebagaimana kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak keempat perjalanan sejarah umat Islam. Dan babak keempat ini sistem kepemimpinannya, kata Nabi SAW, adalah sistem mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Namun demikian, kita punya husnuzon kepada Allah Ta'ala, sangka baik kepada Allah Ta'ala, bahwa babak keempat ini, babak yang paling kelam ini, babak di mana umat Islam babak belur ini, tampaknya sudah mendekati expired date-nya, batas akhir waktu keberadaannya. Untuk kemudian kita akan memasuki babak kelima sekaligus babak terakhir, dan kata Nabi Muhammad SAW, babak kelima itu adalah babak kejayaan kembali umat Islam, karena sistem kepemimpinannya, kata Nabi, adalah khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan insya Allah kemunculan babak kelima ini akan ditandai dengan hudur al-Mahdi, hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman, yakni Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa-gempa banyak berlangsung dan kualitasnya dahsyat ya. Kemudian Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita tidak tahu jadwal Al-Mahdi hadir itu kapan, tetapi kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, tampaknya sudah tidak lama lagi. Karenanya semua kita harus mempersiapkan diri, bukan sekedar menanti kehadiran Al-Mahdi secara fatalistik, secara pasif, tetapi kita harus aktif melakukan persiapan-persiapan. Dan di antara persiapan itu adalah mari kita bina diri masing-masing, orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi berikutnya, ya, kerabat-kerabat kita, siapapun yang mampu kita akses, yang mau thiqah dengan arahan-arahan kita. Kita tegakkan diri-diri kita menjadi pribadi-pribadi jundullah, tentara-tentara Allah. Dan pribadi tentara Allah ini disebutkan dalam kitab Said Hawa yang berjudul Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, tentara Allah, intelektualitas dan akhlak. Beliau mengatakan ini bisa dibahas, bisa dikaji dari surat Al-Maidah ayat 54 hingga 56, yaitu ayat-ayat pergantian generasi, di mana disebutkan di situ, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian telah murtad dari agamanya, dari dinnya, maka kelak Allah datangkan suatu kaum, satu generasi pengganti. Dan generasi pengganti ini memiliki kriteria-kriteria, syarat-syarat, ciri-ciri yang karenanya kita sekarang berjuang keras sambil memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita mencetak kriteria itu pada diri-diri kita, keluarga kita, ya, supaya kita ini layak untuk dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi bahagian dari Jaisul Mahdi,
Dan Allah mudahkan kita untuk hijrah, untuk berbaiat kepada Al-Mahdi, karena sesungguhnya berbaiat itu adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habbun 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Apabila kalian sudah melihat kehadiran, tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi, maka hendaknya kalian berbaiat kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, kriteria yang paling pertama dari generasi pengganti itu adalah kriteria yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kita sudah membahas 6 kriteria orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Hari ini kita akan bahas 3 lagi, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang al-muqsitin atau al-muqsitun, orang-orang yang berlaku adil. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada 2 golongan dari kaum mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Ta'ala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah Ta'ala, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, ya. Masya Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam ayat ini jelas Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berlaku adil, ya. Termasuk bahkan jangankan terhadap sesama mukmin, kita harus berlaku adil kepada orang di luar kita, di luar kaum muslimin, orang-orang kafir. Dikatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ayat sebelumnya adalah surat Al-Hujurat ayat 9. Sekarang kita membahas surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita hari ini sangat memerlukan orang-orang yang memiliki sikap adil, ya. Karena hari ini yang banyak kita saksikan adalah jangankan terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari negeri kita, dari kampung tempat tinggal kita, ya. Bahkan terhadap sesama muslim saja masih ada yang tidak berlaku adil, ya. Jadi kita harusnya memiliki sikap adil kepada semua kaum muslimin, ya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita berlaku adil kepada saudara muslim kita, tatkala dia benar kita nyatakan dia benar, tatkala dia salah kita berikan dia tausiah, kita berikan upaya nasihat untuk dia kembali lurus kepada yang semestinya dan meninggalkan kesalahannya, mengakuinya, menyesalinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu idealnya demikian. Tapi hari ini yang kita saksikan ada sebagian kaum muslimin bahkan yang dikenal orang sebagai tokoh-tokoh Islam, dikenal orang sebagai ustaz, ya, mereka betapa tidak berlaku adil kepada kaum muslimin. Sehingga tatkala kaum muslimin itu sedang memberikan komentar tentang kaum muslimin lainnya, mereka itu hanya melihat seolah-olah itu yang semestinya saudaranya seiman, seolah-olah seperti musuh nomor wahid, nomor 1 yang lebih dia benci bahkan daripada memusuhi yang mestinya dimusuhi, yaitu syaitan, yaitu kaum Yahudi, kaum musyrikin, ya. Tidak, mereka terhadap sesama muslim begitu zalim, ya. Padahal adil itu, ya, memang lawannya zalim. Karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 57, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman, mengerjakan amal-amal saleh,
maka Allah akan berikan pahala amalan-amalan mereka kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, ya. Jadi kalau Allah mencintai orang-orang yang adil, tentunya Allah membenci orang-orang yang zalim, karena adil dan zalim itu berlawanan, bermusuhan. Makanya tadi ayat hadis tentang kemunculan Al-Mahdi nanti, Al-Mahdi akan membawa suatu suasana bersama kaum muslimin tentunya yang menjadi bahagian dari pasukannya, barisannya, ya, membuat dunia ini yang tadinya tenggelam dalam kegelapan, kezaliman, akan dipenuhi dengan, ya, qistan wa adlan, keadilan, ya, Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi orang-orang yang adil terhadap saudara-saudara kita. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu setiap manusia pasti memiliki khata', memiliki kesalahan, tetapi itu bukan alasan untuk kita kemudian memperlakukan saudara muslim kita yang mungkin punya kesalahan 1-2 itu seolah-olah mereka itu adalah musuh. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita ini harus memperhatikan, ya, sikap adil kepada saudara muslim. Bahkan tadi ayatnya sudah diterangkan, terhadap orang kafir sekalipun, asalkan bukan kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, kita harus berlaku adil, ya. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada mereka. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang potensial untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian kriteria yang kedua dari mereka-mereka yang dicintai Allah Ta'ala adalah orang-orang yang memiliki kelembutan, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa ya'ti 'ala ar-rifqi ma la ya'ti 'ala al-'unfi wa ma la ya'ti 'ala ma siwahu." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya, rafiq, mencintai kelembutan, yuhibbur rifq, ar-rifqu itu kelembutan, dan memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kekerasan, dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang selainnya. Masya Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah Ta'ala menyukai, mencintai orang-orang yang memiliki ar-rifqu, kelembutan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan berikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada, ya, al-unf. Al-unf itu keras atau kasar, ya. Jadi orang yang cenderung lembut perangainya, lembut tutur katanya, ya, itu akan mendapatkan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada orang yang tutur katanya kasar, tutur katanya keras, ya. Kenapa? Karena memang Allah menyukai ar-rifqu. Sampai kata Nabi, ya, ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Allah Ta'ala akan berikan kepada ar-rifqu, kelembutan itu, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Jadi ketika orang itu memiliki perangai lembut, ya, tutur kata lembut, ya, Allah akan berikan kepadanya banyak hal yang kepada selain itu tidak diberikan. Masya Allah Ta'ala, ya. Karenanya kalau kita lihat, ya, Nabi Muhammad SAW itu betapa lembutnya beliau, karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Karenanya tatkala beliau datang ke Taif untuk mengajak ahli Taif, penduduk Taif, ya, menerima ajaran tauhid, ajaran Islam, beliau diusir dari Taif, dan yang mengusir itu anak-anak kecil sambil melemparinya dengan batu. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, adakah engkau ingin aku mengangkat, ya, bukit atau gunung untuk aku timpakan kepada mereka? Kata Nabi SAW, jangan. Siapa tahu dari anak keturunan mereka akan muncul orang yang menerima hidayah, menerima Islam ini. Masya Allah Ta'ala. Ini sikap lembut, ya, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti, kita teladani, ya. Baik. Nah,
Yang ketiga, orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berbakti terhadap orang tuanya, ibu bapaknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal perbuatan apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tuamu. Masya Allah Ta'ala. Ya, jadi kepada Anda yang masih memiliki orang tua, terutama ibu, emak, ya, mami, ummi, ya, hendaknya berbaktilah kepadanya. Karena di sana ada hikmah yang besar. Ya, coba Anda ingat-ingat waktu kita masih kecil, betapa sabarnya orang tua kita kepada diri-diri kita. Ya, kita digendong, kemudian kita kencing sembarangan, ya, kita BAB sembarangan. Ya, tapi mereka dengan sabar, ya, menceboki kita, ya, membersihkan kita, menggantikan, menyalin baju kita. Masya Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak sabar dengan mereka? Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah, ya, kedatangan seorang pemuda yang ingin sekali ikut serta dalam kafilah jihad bersama Nabi dan para sahabat karena ada panggilan jihad waktu itu. Si pemuda ini juga bersemangat sekali untuk ikut berjihad fisabilillah. Tetapi Nabi bertanya kepadanya, apakah kau punya orang tua? Ada. Pergilah ke orang tuamu. Tidak usah kau ikut jihad karena itu jihadmu di situ. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah Ta'ala. Ya, bayangkan, ya, Nabi Muhammad SAW sampai menggambarkan bahwasanya itulah bentuk jihad dia yang utama saat itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jangan sia-siakan. Kalau Anda punya orang tua, apalagi sudah semakin uzur usianya, ya berilah perhatian kepada mereka. Dan jangan mau Anda dicuci otak Anda oleh sistem Dajjal hari ini yang menggambarkan bahwasanya kita harus distancing dengan orang tua kita, ya, dengan alasan nanti kita bisa menularkan penyakit dan sebagainya. Demi Allah, sakit itu dari Allah Ta'ala, sembuh dari Allah Ta'ala, ya, bahkan meninggal juga Allah yang menentukan. Ya, karenanya, ya, yang paling diperlukan oleh orang tua, apalagi ketika dia sudah uzur, sudah berumur, ya, sudah banyak tidak berdaya, adalah kehadiran anaknya, kehadiran cucunya. Itu adalah sebaik-baiknya, ya, kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, dan itu mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Jangan disia-siakan saudaraku rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya karena kita berupaya untuk senantiasa berlaku adil, ya. Kita berupaya untuk senantiasa mengembangkan kelembutan di dalam perangai kita, dalam tutur kata kita, dan kita senantiasa sibuk memikirkan bagaimana kita bisa semakin banyak berbakti untuk kedua orang tua kita, khususnya ibunda, ya. Demikian barangkali, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.